Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang spektrofotometer serapan atom. Dengan saya sendiri, Novi Akilahaya. Lalu ada rekan-rekan saya yang bernama Nurul, Mutia, dan juga Ramdhani. Spektroskopi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dan cahaya. Atom yaitu partikel terkecil suatu zat yang tidak dapat dipecah lagi atau dibagi-bagi lagi. Terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Atomic Absorption Spectroscopy atau spektroskopi serapan atom merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis analit terutama logam-logam dan metaloid. Pada spektroskopi serapan atom, terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Untuk dapat terjadinya proses absorpsi atom, diperlukan sumber radiasi monokromatik untuk menguapkan sampel sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur yang diinginkan. Spektrofotometer serapan atom merupakan teknik analisis kuantitatif dari unsur-unsur yang pemakaiannya sangat luas di berbagai bidang. Karena prosedurnya selektif, spesifik, biaya analisisnya relatif murah, sensitivitasnya tinggi, dapat dengan mudah membuat matriks yang sesuai dengan standar, waktu analisisnya sangat cepat, dan mudah dilakukan. Prinsip kerja dari spektrofotometer serapan atom yaitu atom bebas yang berbentuk gas yang terdapat pada atomizer dapat menyerap atau mengabsorpsi radiasi pada frekuensi spesifik. Atom menyerap sinar UV atau sinar tampak dan mentransmisikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Konsentrasi analit dihitung berdasarkan jumlah sinar yang terabsorpsi. Penetapan kadar berdasarkan ekstrapolasi terhadap kurva standar setelah alat dikalibrasi dengan standar yang sama. Berikut adalah unsur-unsur yang dapat dideteksi oleh spektroskopi serapan atom. Unsur yang diberi warna ungu pada tabel periodik ini merupakan unsur yang dapat dideteksi oleh spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari spektrofotometri serapan atom. Yang pertama, atomisasi dengan nyala. Suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom logam pada suhu kurang lebih 1700 derajat Celcius. Sampel yang berbentuk cairan akan dilakukan atomisasi dengan cara memasukkan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas bakar. Yang kedua, atomisasi tanpa nyala. Atomisasi tanpa nyala dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon CRA atau carbon rod atomizer atau tabung karbon GTA atau graphite tube atomizer yang mempunyai 2 elektroda. Sampel dimasukkan ke dalam CRA atau GTA. Kemudian arus listrik dialirkan sehingga batang atau tabung menjadi panas. Dan unsur yang dianalisis akan teratomisasi. Suhu dapat diatur hingga 3000 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu atomisasi dengan pembentukan senyawa hibrida. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida dilakukan untuk unsur AS atau arsen, Se atau selen, Sb atau antimon yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius sehingga
Atomisasi dilakukan dengan membentuk senyawa hibrida berbentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi oleh SnCl2 atau NaBH4. Contohnya merkuri atau Hg. Sampel yang berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nebule, lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala. Di sini, unsur yang dianalisa tadi diubah menjadi atom-atom dalam keadaan dasar atau ground state. Lalu sinar yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang diuji akan dilewatkan kepada atom dalam nyala api sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Penyerapan yang terjadi berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berada dalam nyala. Sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian diubah menjadi sinyal yang terukur. Pada sebuah sampel, cairannya biasanya berubah menjadi gas atom melalui 3 langkah. Yang pertama, desolvation atau pengeringan. Larutan pelarut menguap dan sampel kering tetap. Yang kedua, penguapan. Sampel padat berubah menjadi gas. Yang ketiga, atomisasi. Senyawa berbentuk gas berubah menjadi atom bebas. Selanjutnya ada instrumentasi. Yang pertama ada nebulizer dan sistem pembakaran atau graphite furnace. Yang kedua, spektrofotometer, terdiri dari monokromator, detektor, dan pencatat. Yang ketiga, sumber cahaya, yaitu setiap logam memerlukan lampu katode berongga atau HClM tersendiri. Bagian spektroskopi serapan atom terdiri dari hollow cathode lamp, flame, burner, nebulizer yang terdiri dari asetilen, air, waste, dan sample solution. Selanjutnya entrance slit, monokromator, exit slit, fotodetektor, amplifier, dan meter readout. Kemudian sumber cahaya. Yang pertama, lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji mudah terdeteksi. Yang kedua, sumber cahaya yang berupa lampu katoda ini memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Yang ketiga, lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur yang akan diuji. Hollow cathode lamp yaitu silinder gelas berisi suatu gas pada tekanan rendah. Muatan positif ion gas akan menumbuk katoda ketika diberikan potensial listrik sehingga terjadi pemancaran spektrum. Umumnya HCl dibuat untuk dianalisis satu unsur saja. Akan tetapi saat ini terdapat katoda yang terbuat dari campuran beberapa logam sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih dari satu unsur. Selanjutnya ada atomizer, yaitu elemen yang dianalisis harus berada dalam bentuk atomik. Atomization berfungsi memisahkan molekul dan selanjutnya memecahkan atom-atom. Dilakukan dalam kondisi suhu tinggi di dalam nyala api atau di dalam tanur. Pada komposisi nyala, argon hidrogen maksimum temperatur 1577 derajat Celcius. Pada hidrogen udara maksimum temperatur 2045 derajat Celcius. Udara asetilen maksimum temperatur 2300 derajat Celcius dan nitrogen oksida asetilen maksimum temperatur 2955 derajat Celcius. Atomizer terdiri dari nebulizer, yaitu mengubah larutan menjadi aerosol. Ukuran partikelnya 15-20 mikrometer. Kemudian spray chamber, membuat campuran yang homogen antara gas oksidan
bahan bakar, dan aerosol. Kemudian burner, pengubahan kabut atau uap unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom pada nyala. Di sini ada tabung gas. Tabung gas tuh berisi gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 20.000. Ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 30.000. Yang fungsinya itu untuk mengatur banyaknya gas yang akan dikeluarkan dan gas yang berada di dalam tabung. Nah, lalu selanjutnya itu ada ducting. Ducting itu bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada atom-atom serapan yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap-asap yang dihasilkan oleh atom-atom serapan itu tidak berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Lalu ada kompresor juga. Nah, kompresor tuh alat yang terpisah dari main unit yang fungsinya untuk mensuplai kebutuhan udara pada saat pembakaran atom. Dan pembuangan atom-atom serapan tuh disimpan di dalam dirigen dan diletakkan terpisah pada atom-atomnya. Lalu ada monokromator. Monokromator tuh yang fungsinya untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi dari radiasi-radiasi lainnya. Nah, yang dimaksud radiasi-radiasi lainnya itu ini yang berasal dari HCl, gas pengisi HCl atau logam pengotor dalam HCl. Lalu ada recorder. Recorder tuh bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang terlihat oleh mata. Lalu ada detektor. Detektor itu yang fungsinya untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Lalu di sini ada mekanisme spektrofotometri serapan atom. Nah, mekanismenya itu atom-atom dari suatu unsur pada keadaan dasar akan dikenai radiasi, maka atom tersebut akan menyerap energi dan mengakibatkan elektron pada kulit terluar naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Tereksitasi itu sama saja dengan kondisi energi terendah ke salah satu energi yang lebih tinggi. Jadi perpindahannya gitu. Atom-atom dari sampel akan menyerap sebagian sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Penyerapan energi oleh atom terjadi pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh atom tersebut. Nah, di sini ada spektrum SSA-nya. Spektrum ini diambil dari sampel dari darah kering yang menghasilkan seng dan besi. Dilihat dari puncak-puncak gelombangnya. Nah, di sini ada parameternya. Parameternya ada panjang gelombang, kuat arus lampu katod, ada lebar celah, laju alir udara, tinggi Burner, laju alir asetilen. Lalu ada kelebihan metode AAS-nya itu yang pertama spesifik, batas atau limit deteksi rendah. Dari suatu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur. Jadi walaupun larutannya sama, unsurnya berlainan juga masih bisa dapat diukur. Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan, dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur. Batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas atau miligram per liter hingga persen. Kekurangan dari metode AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy yaitu kurang sempurnanya preparasi sampel seperti sampel dan belangko tidak sama. Kesalahan matriks hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan matriks standar. Aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Disosiasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori. Kemudian, pada gangguan kimia, terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang refraktor sehingga tidak semua analit dapat teratomisasi. Cara mengatasinya yaitu yang pertama penggunaan suhu yang nyala lebih tinggi, yang kedua penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit. Yang ketiga, releasing agent atau zat pembebas. Yang keempat, protection agent
atau zat pelindung. Kemudian, pada gangguan matriks, gangguan ini terjadi apabila sampel mengandung banyak garam atau asam atau bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut standar atau bila suhunya larutan sampel dan standar berbeda. Untuk mengatasi gangguan ini, dalam analis kuantitatif dapat digunakan cara analisis penambahan standar atau standar adisi. Kemudian pada gangguan ionisasi, ini terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Pembentukan ion ini mengurangi jumlah atom netral sehingga isyarat absorpsi akan berkurang juga. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis, misalnya CS, Rb, K, dan Na. Penambahan ini dapat mencapai 100 sampai 2000 ppm. Pembuatan larutan standar. Larutan standar mengandung 10 mg per liter dibuat dengan memindahkan 1 mili larutan stok ke dalam labu ukur 100 mili dan dibuat sampai tanda dengan campuran larutan HNO3 dan HClO4. Larutan standar dibuat dengan berbagai konsentrasi dengan pengenceran lebih lanjut dan campuran HNO dan HClO4. Persiapan kurva kalibrasi standar. Absorbansi dari larutan standar dalam campuran HNO3 dan HClO4 pada konsentrasi 0,2 sampai 0,8 mg per liter diukur pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Kurva kalibrasi standar disiapkan dengan membandingkan absorbansi panjang gelombang maksimum terhadap konsentrasi. Linearitas dipelajari menggunakan persamaan regresi. Ini grafik kurva. Dan untuk parameter dan kondisi optimum tembaga pada panjang gelombangnya yaitu 324,7 nanometer, lebar celahnya yaitu 0,5 nanometer, kuat arus lampu laktoda yaitu 10,0 mikroampere, laju alir udara 10,0 liter per menit, laju alir asetilen yaitu 2,0 liter per menit, tinggi Brunnernya yaitu 2,0 mm. Pelarut dan rata-rata kadar logam tembaga dalam larutan sampel. Pelarutnya yaitu HNO3 dan HClO4 dengan 2:1, rata-rata kadar logamnya yaitu 5000,528 dan pada HNO3 dan HClO4 perbandingan 4:1 yaitu 5,430. Dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri serapan atom merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis logam-logam. Spektro ini digunakan di berbagai bidang karena prosedurnya selektif, spesifik, memiliki sensitivitas tinggi, waktu analisis sangat cepat, dan mudah dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.